Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini ringan aja ya, kita bahas soal uh, manga, anime, manhwa, versi anime ini Korea Blue apa jenenge. Jadi yang namanya manga itu adalah komik bahasa Jepang yang kemudian diterjemahkan ke Indonesia. Dulu rame ya, sampai saat buku-buku ini bisa hadir di Indonesia diterjemahkan secara resmi. Kalau sekarang zamannya online, orang sudah bisa mudah mendapatkan terjemahannya juga gratis ya, dari penyediaannya itu pemasukannya dari iklan, dan ya sepertinya cukup besar sehingga yang dari negara aslinya pun jadi tertarik itu ikutan. Kalau Korea sudah mendahului ya pakai webtoon. Webtoon itu walau bisa dibilang komik, tapi komiknya ada animasinya juga kadang. Kembali lagi lah ke komik Jepang ya. Komik Jepang itu dia sangat hebat lah, bisa sampai kemana-mana. Walau ada beberapa yang nggak nyampe ke kita, seperti budaya cosplaynya nggak terlalu masuk ke sini. Walau ada juga yang mendalami cosplay, tapi ya nggak sampai seperti di sana ya, yang sampai serius sekali. Yang terutama sih maskot-maskotnya yang pakaiannya minim ya. Yang cosplay juga kadang semua umur, dari yang muda sampai yang tua, karena ya sana umurnya mangga sudah cukup lama, tahun 70-an kayaknya bisa ono ya. Di Indonesia ya ada sih komik, tapi komiknya lebih ke komik dewasa ya. Apa itu si Buta dari Gua Hantu, komik tapi dewasa, Al-Quran dewasanya karena ada adegan seksnya. Kalau ya cuma diceritakan tapi ya termasuk dewasa lah itu. Yang lebih banyak di Indonesia itu ya novelnya, ceritanya, bisa dibilang pendek atau panjang. Wiro Sableng, Api Bukit Menoreh. Kalau yang serius ya Api Bukit Menoreh. Kalau yang semi-semi gitu ya Wiro Sableng. Tapi bisa dibilang sedikit ya, penulisnya ya sedikit juga orang yang sama bikin karya ini, orang yang sama bikin karya ini. Mungkin ada adaptasi, jadikan drama radio, jadikan drama TV. Wiro Sableng tuh ada drama TV-nya juga, drama radio kalau nggak salah ada juga. Yang khusus drama radio kayak Brahma Kumbara atau Soko itu, terus kalau saya ini entah orang kalau pengen dengerin cerita itu di mana ya, menarik itu kalau di upload YouTube. Balik lagi ke manga. Manga sendiri ya sudah membudaya ya di Jepang, banyak faktor, banyak macam-macam, sampai ada majalah khusus yang isinya itu manganya juga ya isinya potongan-potongan. Jadi manga itu nggak kayak di kita itu yang langsung dapat sebuku gitu ya. Dapatnya ya mungkin kayak episode Shinchan gitu kalau di buku ya, pendek-pendek, nggak banyak.
Terus kemudian kalau sudah laris ya jadi buku. Jadi orang kemudian kalau di sana ya pingin baca manga itu ya harus beli majalah, beberapa majalah sekaligus. Biasanya ya langganan, kalau nggak salah ada 3 majalah yang ya seleranya ada sendiri-sendiri. Kalau ini topiknya lebih ke ini topiknya lebih ke ini gitu ya. Yang kalau langsung ke buku gitu, buku manga gitu, rasanya kok jarang sekali ya. Harus populer dulu baru dijadikan buku. Ceritanya macam-macam, genrenya macam-macam. Kalau menurut penulis saya, kalau soal manga itu ya perkembangan ceritanya menarik, tapi kalau sudah finish itu rasanya kayak yoko gitu ya, karena memang kalau sudah finish biasanya ada filosofinya. Kalau filosofi kan jelas beda ya, mereka pemahamannya gini, pemahamannya gini. Jadi mungkin secara efek, secara cerita oke, tapi begitu pas menjelang finish jadi rasanya kayak opo gitu. Kayak perkembangan cerita Evangelion itu menjelang akhir-akhir kan jadi ya sulit dimengerti kalau di budaya kita. Oh iya, jadi ingat Mahabharata ya, itu komik juga, itu bukunya gede malah. Piro? 5 buku. 5 buku tebel-tebel. Tebel segini kalau nggak salah. Satu bukunya. Karena halamannya banyak, ukurannya besar-besar. Ceritanya juga diselingi oleh ilmu-ilmu yang ada di Jawa juga, jadi ya lebih relevan lah. Jadi sering ya dulu baca-baca itu, kalau pas menjelang akhir itu jadi gak seret gitu. Kecuali kayak macam Dragon Ball itu yang bebas, wis betul-betul wah ini manusia planet ini, orang terhebat di dunia itu bukan orang dunia, bukan orang bumi. Tapi orang luar. Orang buminya paling hebat ya diperankan orang gundul-gundul semua, kakek Kame Sennin sama Shiji ini kan sing saudara seperguruane Sawa Goku iki Sawa Kulilin. Iku namanya juga karena bahasanya bahasa Jepang, mereka nggak bisa spell L ya. Kata-kata Bulma disebut Burma kan, terus semane baru kalau ada spellingnya lengkap Bulma baru oh namanya Bulma. Sekalian lepas kayak gitu ya wis lebih lega, tapi ya cukup banyak sing rada nyesek juga ya. Tentu kalau komik-komik yang untuk cewek beda lagi ya, komik untuk anak-anak juga beda lagi ya. Walau yang untuk anak-anak pun ya kadang rada ya apa ya, komik yang masuk Indonesia kebanyakan yang umur remaja ya, yang anak-anak termasuk bisa dibilang jarang, yang dewasa sekali juga jarang. Kalau ada juga sih komik-komik dewasa, komik yang nyerempet-nyerempet dewasa seperti apa ya, Bionic Angel, Gundam itu nggak masuk. Itu modelnya sci-fi tapi yo terlalu eksotis barangkali ya, karena penggambarannya minim busana. Mau nggak minim gimana, kalau kelambinnya nempel badan ya. Boh, di Indonesia ada terjemahannya Ganem apa enggak ya? Kayak Evangelion juga ya terlalu agak eksplisit itu, karena bentuknya terlalu mirip-mirip, terus kayak darah-darahnya cukup banyak juga ya, walau itu pertempuran antara makhluk besarnya.
Terus ada juga kayak Titan gitu, kayaknya nggak masuk Indonesia ya. Titan itu kan makhluk besar ya, yang ternyata evolusi dari manusia juga. Ya itulah model cerita yang kayak gitu yang rotok gak serak ya. Terus kemudian hadir komik Korea, Manhwa. Kalau komik Korea sepertinya fokus utama adalah penampilan ya. Tokohnya dibuat cakep-cakep. Nggak kayak komik Jepang sih tampilannya kadang kacau ya, kayak One Piece itu. Wah, ya opo itu tampilannya. Yang mirip manusia itu mungkin kayak North of Seven Star Tauko ya. Bintang 7. Tinju bintang 7. Tapi itu rotok sadis. Tapi kayaknya melebu Indonesia juga ya. Beast of the North Star itu. Kita juga belum ngomong anime. Kalau anime ya kayaknya tergantung dari TV ya, nyiar-nyiarnya sing di. Cuma kalau TV itu repotnya kadang diulang, terus ya kadang orang juga nggak bisa ngikutin. Biasanya juga tayangnya seminggu sekali. Wah, yes. Kadang sampai lali ya. Entah apa sekarang masih ada TV yang nyiarkan anime secara urut ya. Yang jelas kalau ketika masa populernya anime di Indonesia itu masuknya jenenge cerita kadang urut kadang diulang. Kalau kayak kuota tayangnya sudah habis jadi diulang. Jadi yo nontonnya kadang jadi nggak sedap gitu ya. Mungkin ada yang ketinggalan, jadi wis nyoba cari alternatif lain. Sekarang orang sudah bisa lihat internet, sudah cari info di internet, mending golek dhewe nang internet daripada nggak sabar nunggu, cari sendiri. Kadang juga ada versi subtitle Indonesia. Manga juga gitu, ada versi subtitle Indonesianya. Ini tadi sudah sampai Korea ya. Komik Korea masuk dan tokoh-tokohnya biasanya cakep. Gambarannya gambar mirip manusia. Kalau yang Jepang One Piece itu irung itu, tokohnya tokoh utamanya juga nggak ganteng. Mungkin kayak Sanji itu sing ganteng tapi yo enggak enggak kayak orang ya, sih tetap karikatur ya. Mungkin alirannya beda lah. Yang Jepang itu manga itu lebih sering digambar enggak mirip manusia, sementara itu kalau Korea mirip manusia walau nggak mirip-mirip banget. Kalau yang bener-bener dibuat kayak manusia itu mungkin komik Taiwan ya, sing garapannya Tony Wong atau apalah. Kalau itu mangkalnya beda lagi ya. Jadi kalau misal ceritanya diputuskan nggak diperpanjang, tiba-tiba bom nuklir habis sudah. Mati semua. Mari ceritanya kacau. Pernah ada yang ngikutin ceritanya komiknya Tony Wong apa siapa ya, Taiwan, maaf kalau salah nama. Gambarnya itu betul-betul mirip manusia, gambarnya juga ekspresif. Gambarnya kalau model Taiwan itu mendekati Cina kan, silat, kungfu, tenaga dalam. Sementara itu yang komik Cinanya sendiri nggak seperti itu, walau mungkin juga mendekati manusia juga sih, tapi gambarnya nggak kayak di Korea yang kalau ganteng temen. Tapi kalau yang Cina itu masih termasuk oke lah. Mungkin ada yang digambarkan ganteng kabeh gitu, tapi ada juga yang biasa, normal. Kalau komik Cina biasanya merupakan adaptasi dari
cerita novel ya, cerita pendek atau cerita wis pokok cerita tulisan. Tentu ada beda ya antara manga dan tulisan itu. Oh ya, manga sendiri ada juga yang asalnya cerita tulisan, walau kadang gak ngerti iki sumbernya kondi. Dari cerita tulisan juga kesannya bisa beda ya. Jadi kita baca yang versi tulisan, terus kita baca yang versi manganya itu kesannya beda. Seperti dua cerita berbeda tapi alurnya sama gitu. Kalau manga itu lebih singkat, sementara kalau cerita bisa panjang sekali. Satu adegan kalau manga mungkin cuma ya beberapa halaman, kalau di cerita bisa sampai wah ribuan kata bisa. Karena memang gambar itu bisa mewakili kata-kata. Satu gambar bisa mewakili banyak kata-kata. Wajar lah. Dijadikan anime makin pendek lagi. Jadi kalau manga itu bisa panjang banget. Begitu jadikan anime cuma misalnya 10 detik, 15 detik. Ya memang caranya beda ya. Entah apa adaptasi emang bagus atau enggak. Adaptasi seringnya ya membuat audiens lebih banyak. Tentu ya ada juga yang kayak Dragon Ball ya, yang dijuluki Dragon Ball, bola yang digulir-gulirkan terus. Dari Super Saiyan biasa, Super Saiyan 2 jadi 3 sampai 4. Mbuh ana sing 5 apa enggak ya? Anehnya yang 4-nya jadi monyet. Kenapa monyet? Ya karena memang pahlawan utamanya digambarkan mirip karakter Son Goku ya. Son Goku itu yang kalau di Cina terkenalnya adalah cerita perjalanan menuju ke timur atau bagaimana lah. Tentu penggambarannya sudah sangat beda ya. Ya sebenarnya karakternya Dragon Ball itu ada yang babi, ada yang apa jeneng, kerbaunya juga ada, ayahnya Son Goku kalau nggak salah ya, itu kerbau. Babinya cuma jadi pendukung saja, bukan termasuk tokoh utama. Kalau pendetanya gak ono kayak ya, digantikan oleh Bulma itu wis. Kalau komik Cina itu efek ya yang penting, efek 2D, efek dalam bentuk gambar. Kalau yang Korea karena asalnya adalah webtoon animasi, jadi begitu diterjemahkan ada bagian yang hilang karena memang aslinya itu adalah animasi. Begitu diterjemahkan untuk naruh kata-kata nggak bisa dianimasikan. Entah apakah ada webtoon yang langsung bisa ada terjemahan, karena ya kata-katanya jadi bagian dari animasinya. Sekarang zamannya AI ya mestinya bisa ya auto translate seperti itu. Jadi teks yang asalnya Korea diterjemahkan jadi jadi teks Inggris Indonesia ya. Mestinya bisa, tapi mbok bisa ono apa enggak? Mungkin ada ya, barangkali ada yang tahu silakan saya. Kalau komik Korea itu yang nggak suka yang bagian gelap-gelapnya ya sama sih. Komik Jepang yang gelap itu gak enak diwoco. Yang Korea yang versi gelap-gelap juga nggak enak dibaca juga sih. Yang versi Jepang gelap-gelapnya ya ada porno-pornonya, industri gelap, ada tokoh politik, macam-macam. Kalau yang Korea gelap ya sampai eksplisit adegan pornonya, ditutup langsung.
walau itu ceritanya bukan cerita porno, tapi kalau sudah bagian pornonya dijelaskan eksplisit. Kita nggak ngomong komik Perancis ya, Tintin nih enggak ya, si Cimane. Entah sekarang masih ada yang baca Tintin nggak, anak muda. Terus gak kenal. Jadi ya memang ada yang nggak sukanya seperti itu. Tapi sekarang kayak wes gak sempat ya, nggak sempat karena yo kerja sibuk, di rumah juga banyak kegiatan. Untuk manga itu, baca manga wes nggak ada waktu ya, apalagi anime. Wah, nggak mungkin lah, karena anime itu butuh duduk dan mendengarkan juga, lihat adegan ya. Manga saya iso mandek gitu. Yang lebih sempat ya itu cerita. Anime itu kan panjang banget ya, berjam-jam gitu ya. Mungkin itu sebabnya sekarang banyak juga orang yang lihat cerita pendeknya, bukan cerita pendek, video pendek, film pendek Cina ya. Sini 1 jam mari, 2 jam mari, 3 jam paling ada. Enggak berepisode. Model isinya juga wis beda ya. Kalau yang video seri gitu, adegan wong nyapu-nyapu bisa sampai 1 menit, 2 menit. Nyapu-nyapu, duduk, lihat apa, kayak dilihatkan seperti itu. Adegan masak sampai 3 menit bisa. Nah, untuk yang nggak punya waktu, lala apa delok iwang masak sak suwen-suwene gitu ya. Tapi ya kalau orang yang punya waktu ya mungkin suka ya lihat aktornya, aktrisnya gitu. Mereka itu ya biasanya ada waktu juga untuk lihat anime sing wah wis panjang juga ya, sekarang mirip-mirip lah antara film seri dan anime, cuma ya gambarannya beda. Kalau untuk soal cerita ya yang tulisan itu editor lebih suka yang gayanya Cina, karena lebih ya, secara moralnya lebih mirip Indonesia daripada yang Korea, daripada yang Jepang. Sama-sama cerita jagoan gamer gitu, gamer hebat gitu, arahnya bisa beda. Tentu kalau Cina yang nggak begitu enak itu adalah karena mereka sangat pro negara ya. Jadi yang negara lain guys bisa dianggap musuh juga. Ya tentu bisa dibilang hampir semua kayak gitu ya. Yang kalau di Korea ya dibilang Korea yang hebat, kalau yang Jepang ya Jepang yang hebat. Dan di Indonesia cerita apa ya, yang lawan luar mungkin cuma Wiro Sableng ya. Oh iya, mungkin sih Buta dari Gua Hantu, tapi itu zaman Belanda lah gak salah ya. Iya, namanya cerita sih ya, bawaan dari negaranya, bawaan dari yang menulisnya. Mereka juga nulis bukan untuk orang Indonesia kan, tapi untuk dikonsumsi di Jepang sana. Jadi ada beberapa cerita yang cuma orang Jepang saja yang tahu. Kalau di Korea juga sama, di Cina juga sama. Tradisi dan budaya juga kadang diikutkan yang kita ini nggak tahu.
Jadi orang yang baca manga ngikutin anime mau nggak mau kadang harus jadi belajar budaya mereka. Jadi bisa dibilang anime manga itu ikut menyebarkan budaya juga. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.